Di sini ada batu-batu ranjang, namanya batu ranjang itu peninggalan tikung katanya. Hari ini kegiatannya membaca, menulis, udah gitu mencari tahu tentang bunga-bunga, membaca, cerita, menulis, untuk belajar menari. Serunya itu Isbanban kreatif, mengajak bahasa Inggris, menulis, sama belajar nyanyi, belajar baca, belajar bahasa Inggris. Kakak-kakak Isbanban baik, ceria, sama lucu lagi. Baik, ceria, sama gembira setiap hari. Kakak-kakak Isbanban, terima kasih udah ngajarin Diana. Terima kasih kakak-kakak Isbanban yang telah mengajar Akbar sampai hari ini. Doanya supaya rezekinya lancar sama sehat selalu. Ya, Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang kita ketahui kondisi pendidikannya ini masih tertinggal. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan bahwasanya apa sih dampak yang bisa saya berikan bagi tempat tinggal saya. Nah, saya mencari info seperti di sosial media. Kebetulan Isbanban ini linear dengan pendidikan saya sebagai seorang calon guru gitu. Jadi saya memutuskan untuk terjun di dunia pendidikan khususnya di Pandeglang. Seperti belajar membaca, calistung, atau kebetulan kemarin di project di Isbanban Pandeglang itu tentang bahasa Inggris, karena kebetulan permasalahan yang ada di desa binaan kita adalah tidak adanya guru bahasa Inggris. Jadi kita akhirnya mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak di desa Batu Ranjang. Ya, harapan besarnya sih mereka bisa bisa mengenal diri mereka sendiri, bisa mengenal potensi mereka sendiri, dan bisa mengembangkan apa yang ingin mereka dalami, potensi yang mereka miliki, dan tentu saja bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Karena sadar ya di lingkungan sendiri gitu pendidikannya masih kurang, dan sekarang ada fasilitas dari Isbanban gitu ya, ada komunitas. Makanya aku sebagai anak daerah pengen daerahnya Pandeglang ini nggak tertinggal gitu, walaupun kami di daerah 3T ya, tapi untuk perbandingan ke kota-kota pun nggak jauh gitu. Tantangannya pertama itu anak-anak kurang fasilitas Kak, kalau dari daerah pelosok itu, dari bukunya, dari tempatnya gitu Kak. Kalau dari semangatnya anak-anak mau belajar, cuman fasilitasnya itu kurang memadai, dan guru-gurunya pun Kak sedikit untuk yang pelosok-pelosok, karena guru-gurunya mencari yang di kota gitu. Dan terjalnya jalanan dari kota ke sini pun cukup jauh, jalannya juga rusak, makanya guru-guru tuh jarang gitu ada yang pengen ke sini gitu. Mimpi aku ke depan anak-anak bisa mencapai mimpinya, bisa menjadi diri mereka sendiri gitu, dan pintar-pintar lah. Untuk teman-temanku di Isbanban Chapter Pandeglang, terima kasih sudah menjadi teman, keluarga. Tetap semangat, tetap happy kiawa.
Mas Panji salut banget sih nih kalau ngelihat Isbanban ini ya. Walaupun belum lama 10 tahun tapi 7 desa, saya kira praktikal nggak muluk-muluk dan dream scholarship, ada cerita-cerita yang menginspirasi nggak dari anak-anak asuh atau anak-anak yang telah dididik di Isbanban ini? Iya, menarik nih Pak. Ada sebenarnya. Jadi kita pengen cerita satu anak, di mana anak ini asalnya dari keluarga yang sangat terbatas secara ekonomi. Ayah dan ibunya buruh tani. Dan setiap hari waktu dia dari SD, SMP, SMA harus bantuin ibunya dan ayahnya untuk setiap hari ke sawah. Jadi bangun jam 4 subuh, bantu ayah dan ibunya untuk ke sawah, bertani dan lain-lain, baru dia sekolah. Di satu waktu saat dia SMA, kami ketemu anak ini SMA sebenarnya. Ketemu anak ini SMA, namanya Kasab gitu, Kasab Toharo. Jadi saya sama teman-teman Isman ketemu Kasab di SMA kelas 2. Saat dia baru saja menjabat jadi ketua OSIS di sekolahnya. Wow. Ini menarik nih. Kita sangat amazed banget sama anak ini karena dia berani untuk jadi leader di sekolah. Kita dikenalkan sama guru BK-nya, ini Kasab ketua OSIS di sekolah waktu itu, di sekolahnya dia sendiri. Dan pada saat kita ketemu sama Kasab, dia cerita tentang bagaimana dia pengen membantu Indonesia dari cara dia melakukan atau memberikan dampak. Dia pengen jadi leader katanya, dia pengen jadi ketua apapun itu. Yang penting dia punya energi untuk bantu orang lain. Akhirnya kita memutuskan salah satunya adalah untuk memberikan beasiswa Isbanban. Karena kita tanya mimpinya mau jadi apa sih sebenarnya Kasab gitu. Dia bilang saya pengen jadi pengusaha ikan. Wow. Pengusaha ikan, saya pengen punya kolam yang banyak di belakang rumah saya. Sekarang saya juga udah mulai bikin kolam Kak, walaupun masih kecil. Kita ngelihat mimpinya ini luar biasa sekali. Akhirnya kita dorong Kasab dan kita masukkan Kasab ke dalam satu program beasiswa Isbanban Dream Scholarship. Kita mentorship Kasab sampai akhirnya Kasab diterima di Institut Pertanian Bogor, jurusan perikanan, teknologi perikanan, dan di mana Kasab masuk dalam jalur ketua OSIS. Jadi jalurnya memang jalur leaders, yang mana kita mendorong Kasab bukan cuma sebagai penerima beasiswa tapi juga untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Wow. Hari ini Kasab sudah semester 3 dan dia sekarang makin semangat untuk bisa jadi leaders di sektor perikanan katanya. Amazing. Udah menghasilkan ternak ikannya belum? Sudah. Sudah. Sekarang kolamnya sudah makin besar. Ada ya kolam lele, ada kolam ikan bawal dan lain-lain. Gitu. Yeah. Mas Panji, kalau kita ngelihat ini program yang luar biasa meningkatkan literasi di Indonesia bahkan khususnya di Banten itu ya. Gimana peranan pemerintah atau apa yang Isbanban kerjakan dengan kolaborasi pemerintah nggak? Ya, sampai 10 tahun ini sebenarnya kita sendiri belum pernah berkolaborasi sama pemerintah. Belum pernah? Belum Okay. pernah, tapi memang kita selalu sowan ya, kita informasikan apa yang sudah kita lakukan. Walaupun secara kolaborasi yang spesifik atau strategik itu belum ada. Kita berharap sebenarnya di 10 tahun ke depan, di 1 dekade ini kita ke depan kita juga bisa membuka akses kerjasama sama pemerintah supaya kita bisa sama-sama menutup hal-hal yang memang masih kurang secara pendidikan di Banten, khususnya di Provinsi Banten gitu. Kerjasama dengan pemerintah secara spesifik belum sih Pak, tapi kalau secara nasional kita biasanya juga kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti lembaga amil zakat nasional. Kita pernah kerjasama penggalangan dana zakat untuk pendidikan anak-anak di Banten. I see. Ya. Jadi kalau kita ngelihat Banten sendiri ya, Mas Panji ya, sudah pasti penuh dengan aneka ragam dan budaya setempat sendiri ya. Bagaimana Isbanban melestarikan budaya Banten? Wah, ini seru nih. Budaya Banten yang mungkin Pak Jimmy sering dengar apa nih, kayak debus ya. Debus, apalagi ya, kalau dari Banten ya. Banyak lah ya. Jadi kalau budaya Banten kita selalu culture, dance, art gitu ya. Dance, art dan lain-lain ya Pak. Kita punya program, punya kegiatan atau aktivitas sebenarnya, namanya Isbanban Children Festival. Okay. Nah, ICF ini kita lakukan per 5 tahun sekali yang secara akbarnya. Jadi semua adik-adik dampingan kami yang ada di 7 desa dampingan itu kumpul di satu tempat untuk menampilkan art, dance dan juga budaya-budaya kebantenan.
Yang mana mereka akan belajar tentang budaya Banten dan akhirnya sama-sama bisa melestarikan. Setiap tahunnya kita juga punya Isbanban Children Festival, tapi yang kita lakukan di desa dampingan. Jadi setiap setahun sekali mereka akan tampil, mulai dari mereka menari, menyanyi, sampai nanti mereka kalau sampai sekarang mereka juga belajar tentang bagaimana mengenal adat Banten atau budaya-budaya Banten yang nanti ditampilkan di setiap festival tersebut, Pak. Gitu. Oke. Cara-cara kita yang melalui kegiatan-kegiatan yang bisa menarik buat anak-anak. So itu salah satu aspek pelestarian budaya ya. Ya. Tapi kadang-kadang budaya sendiri bisa menghambat nggak untuk pendidikan yang ada di Banten sendiri? Oke, budaya yang kayak gimana maksudnya, Pak? Ya misalnya tidak terbuka dengan global, itu kita pokoknya ngelihat dalam saja, Banten saja. Iya. Sedangkan Mas Panji sendiri kan ini udah sahabat top 60 yang global change makers itu ya. Apakah terbuka untuk dunia luar masuk di Banten sendiri? Kita selalu bilang sama adik-adik ataupun relawan di Isbanban, kita boleh melakukan aktivitas atau bahkan pengabdian di Banten. Tapi kita jangan sampai menutup hal-hal dari luar. Kita harus open minded. Pikiran kita harus terbuka, bahkan tangan kita harus terbuka selebar-lebarnya untuk menerima apapun. Baik itu kerjasama, baik itu ada kegiatan, atau bahkan banyak sekali sebenarnya Pak orang-orang lintas profesi yang akhirnya datang ke desa dampingan kita untuk menginspirasi anak-anak. Bahkan gak cuma anak-anak, relawan juga terinspirasi. Mulai dari dokter, polisi, insinyur, apapun profesi, lintas profesi. Mereka mengenalkan profesi-profesi mereka ke anak-anak. Supaya apa? Supaya mereka gak terkukung. Anak-anak ini gak terkukung di satu desa aja. Gak cuma ada di Banten aja, mereka tuh ada di Indonesia loh. Mereka tuh punya banyak kesempatan untuk bisa berkembang. Jadi anak-anak yang lebih luar biasa dan berprestasi. Kalau dengan saya lihat di Banten sendiri kan cukup maju ya. Saya tinggal di Tangerang. Di Tangerang gitu. Saya sering sepedaan, Iya. gitu, segi kulinernya juga maju, budaya cukup maju, sebenarnya turismenya juga maju. Isbanban ada mimpi nggak untuk mengembangkan pendidikan, tapi juga sekaligus wirausaha, menjadi seorang entrepreneur, anak-anak muda ini dididik di Isbanban dan bisa menjadi entrepreneur seperti tadi siapa yang mau Kasab, jadi ya? kasab, menjadi pengusaha ikan. Ya. Gimana mimpi daripada Isbanban nih Mas Panji? Kita betul Pak, ini mimpi besar kita sebenarnya. Kita pengen anak-anak ini nggak cuma kita dampingin, tapi kita bisa dampingin mereka atau latih mereka untuk bisa jadi pengusaha, bahkan untuk bisa jadi entrepreneur. Isbanban walaupun sekarang masih non-profit foundation, kita bermimpi untuk jadi social enterprise ke depan. Oke. Kita percaya bahwa hal yang paling sustainable salah satunya adalah dengan cara social enterprise, karena kita bisa menghasilkan bisnis model yang akhirnya bisa mendanai si yayasan ini sendiri dengan melahirkan para generasi-generasi anak-anak di desa atau bahkan di Banten, untuk pada akhirnya mereka bisa jadi entrepreneur, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apapun itu. Kita percaya itu bahkan kita punya mimpi sebenarnya. Kita pengennya ke depan tuh punya satu sekolah yang memang khusus, nggak hanya membiayai anak-anak, tapi menjadikan mereka seorang leaders yang mampu untuk bisa mengambil banyak keputusan-keputusan penting ke depan. Entah mereka akan jadi pengusaha, entah mereka akan jadi profesor, entah mereka akan jadi kepala sekolah, apapun itu. Kita berharap di sana. Mas Panji, dari kami sendiri Satu Cerita untuk Indonesia, kami juga menyediakan scholarship untuk mereka kalau mau masuk menjadi technopreneurs. School of Technopreneur Nusantara. Mungkin untuk Mas Panji dan Banten, kita berikan kuota deh. Setelah lulus SMA, masuk SOTN. Kita ada di Dan Mogot sih memang. Dan Mogot, masih di Tangerang Pak. Masih Tangerang ya benar. So bisa sekolah di sana, dikembangkan dan mereka bisa menjadi seorang technopreneur yang luar biasa. Mas Panji ini Isbanban cukup keren, memberikan inspirasi. Bayangkan kalau setiap provinsi ada panji-panji yang ditegakkan. Iya Pak. Saya kira tidak ada manusia Indonesia yang tertinggal, manusia Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan atau kesukaan untuk membaca, sehingga tingkat literasi di Indonesia bisa
diturunkan Ya. sehingga semua budaya membaca ini bisa menjadi lifestyle Ya. bagi generasi Indonesia ini. Mas Panji mungkin Ya. satu lagi mimpi atau ada angan-angan atau pesan untuk teman-teman dalam satu cerita untuk Indonesia. Silakan Mas. Wow, baik Pak. Pesan buat teman-teman untuk teman-teman satu cerita untuk Indonesia. Teman-teman kita sebagai anak-anak muda yang ada di Indonesia, tentu kiranya kita punya mimpi masing-masing. Tapi jangan pernah lupa bahwa ternyata banyak orang juga yang perlu dibantu. Teman-teman hari ini sudah menjadi apa, bantulah sebisa teman-teman. Karena dengan hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten, ini akan membuat dampak besar yang nanti akan kita lihat di masa yang akan datang. Jadi tetap berbuat baik, tetap menjadi orang baik. Wow. Mas Panji terima kasih. Orang baik selalu berbuat baik. Dan kalau orang berbaik, rezeki selalu akan datang di dalam kehidupan mereka. Sukses untuk Isbanban, Mas Panji, semuanya apapun yang dilakukan mimpinya boleh berhasil. Ya. Dan biarlah terus berkarya dan membuat Banten bisa menjadi provinsi yang terus berkembang. Sukses ya Mas ya. Terima kasih Bapak. Semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program-program yang akan datang di dalam satu cerita untuk Indonesia.